selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Analis Strategis Pengkajian Lingkungan Dunkin Donut. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan nama kami masing-masing. Saya Maria Icinita Lucy sebagai moderator sekaligus pembicara satu. Saya Anissa Sinta Agung sebagai pembicara 2. Saya Yosef Italiano de Melo Enrico sebagai pembicara 3. Saya Palmita dari pembicara 4. Berikut kami akan menjelaskan tentang gambaran Dunkin Donut. Dunkin Donut didirikan pada tahun 1950 oleh William Rosenberg di Quincy, Massachusetts, Amerika Serikat. Rosenberg membuka sebuah toko donat dan kopi bernama Open Kettle. Kemudian diubah menjadi Dunkin Donut. Dunkin Donut adalah jaringan restoran cepat saji global dengan fokus pada donat, kopi, dan makanan sarapan. Perusahaan ini mengoperasikan lebih dari 12.000 gerai di 40 lebih negara melalui sistem waralaba yang efektif. Dunkin terkenal dengan menu yang terjangkau dan beragam, meliputi donat dengan 50 lebih varian, minimum kopi panas dan dingin, bakery items, dan sandwich. Merek ini mengalami red banding pada 2018. Strategi bisnis Dunkin berfokus pada pelayanan cepat, konsistensi produk, dan aksesibilitas harga. Bersaing langsung dengan Starbucks, namun dengan positioning berbeda, menawarkan kopi berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau dan pengalaman yang lebih sederhana. Merek dan logo Dunkin Donut telah mengalami beberapa perubahan sepanjang sejarah perusahaan. Logo sekarang yang digunakan adalah logo yang sederhana dan modern dengan warna orange dan merah yang khas. Berikutnya ada yang pertama ada analis persaingan antara perusahaan sejenis, yaitu pesaing utama adalah Starbucks, adalah salah satu merek kafe yang terbesar di dunia. Dan yang berikutnya adalah Krispy Kreme, yang merupakan pasar donat yang bersaing dengan Dunkin Donut dalam pasar donat. Dan Costa Coffee, yang merupakan merek kopi internasional yang bersaing dengan Dunkin Donut dalam pasar kopi. Berikut ada strategi persaingan. Yang pertama, diferensiasi, yaitu Dunkin Donut dapat membedakan dirinya dari pesaing dengan menawarkan menu yang unik dan pengalaman pelanggan yang berbeda. Yang kedua, ada harga kompetitif, yaitu perusahaan dapat menawarkan harga yang kompetitif untuk menarik pelanggan. Dan yang ketiga, ada inovasi, yaitu Dunkin Donut dapat terus berinovasi dengan memperkenalkan menu baru dan teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang berikutnya, yang kedua, ancaman pendatang baru. Ancaman dari pendatang baru bagi Dunkin Donuts tetap ada, namun dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki seperti merek yang kuat, inovasi produk, dan jaringan distribusi yang luas, Dunkin Donuts memiliki posisi yang baik untuk mempertahankan pangsa pasarnya untuk menghadapi ancaman. Penting bagi Dunkin Donuts untuk terus beradaptasi dan juga berinovasi dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang berubah. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh Dunkin Donuts. Yang pertama, kampanye pemasaran yang kuat, seperti
melakukan iklan, promosi, dan juga media sosial. Yang kedua, penawaran khusus dan juga loyalitas, seperti aplikasi mobile Dunkin Donuts. Yang ketiga, ancaman produk substansi. Ancaman dari produk substansi bagi Dunkin Donuts lebih mengarah ke perubahan preferensi konsumen dan munculnya alternatif baru. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh Dunkin Donuts untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama, inovasi produk, di mana Dunkin Donuts bisa menghadirkan varian rasa baru atau pilihan yang lebih sehat. Misalnya, donat yang rendah gula atau berbahan organik. Bisa melakukan diversifikasi menu juga, yang dimana Dunkin Donuts tidak hanya berfokus pada donat saja, tetapi bisa juga memperkuat lini kopi, makanan ringan, dan juga sarapan. Ada konsistensi, kualitas, dan juga rasa. Dunkin Donuts bisa menjaga standar rasa yang sudah dimiliki, yang sudah menjadi ciri khas, agar pelanggan tetap loyal. Lalu program loyalitas, di mana Dunkin ini bisa memberikan insentif seperti point reward atau diskon untuk pembelian berulang lewat aplikasi. Dan strategi yang terakhir itu kemudahan akses, di mana Dunkin bisa memperluas layanan pesan antar dan juga kerjasama dengan platform delivery online. Untuk bisa bertahan dari ancaman substansi, Dunkin harus bisa menonjolkan nilai tambah yang tidak bisa ditiru oleh produk pengganti. Analisis. Yang pertama, daya tawar pemasok. Para pemasok memiliki daya tawar yang rendah dalam hal membentuk kontrak pasokan dengan bisnis kopi dan makanan ringan. Keberhasilan bisnis kopi dan makanan ringan bergantung pada perolehan akses ke bahan-bahan berkualitas yang mengharuskan perusahaan untuk menemukan pemasok yang dapat memenuhi harapan kualitas. Para pemasok yang mampu membentuk kontrak dengan bisnis besar dalam industri ini harus berkompromi pada struktur harga mereka, menyesuaikan menurut permintaan yang diajukan oleh organisasi klien. Yang kedua, yaitu daya tawar pembeli. Pembeli industri kopi dan makanan ringan memiliki daya tawar yang rendah, sehingga tidak dapat memenuhi struktur harga yang dikembangkan oleh perusahaan. Pelanggan yang dilayani oleh Dunkin Donuts difokuskan untuk mendapatkan produk berkualitas dan kebersihan restoran. Faktor lain yang dipertimbangkan pembeli sebelum membuat keputusan pembelian adalah kualitas layanan yang mereka terima di toko. Yang berikutnya, ancaman. Yang pertama, ancaman ekonomi. Berikut referensi ekonomi, yaitu referensi ekonomi. Yang kedua, inflasi. Yang ketiga, persaingan yang ketat. Yang kedua, ancaman politik dan hukum. Yang pertama, perubahan kebijakan pemerintah. Kedua, ketidakstabilan politik. Dan yang ketiga, perdagangan internasional. Yang ketiga, ancaman teknologi. Yang pertama, serangan siber. Yang kedua, kegagalan sistem. Dan yang ketiga, perubahan teknologi cepat. Yang keempat, ancaman sosial budaya. Yang pertama, perubahan gaya hidup. Dan yang kedua, kritik sosial. Dan yang ketiga, kesadaran akan kesehatan. Yang kelima, ancaman globalisasi. Itu pertama, persaingan global. Yang kedua, perubahan kebijakan perdagangan internasional. Dan yang berikutnya, perbedaan budaya dan preferensi. Bagi ada 5, peluang ekonomi, peluang politik hukum, peluang teknologi, peluang sosial budaya, peluang globalisasi. Di mana peluang ekonomi itu merujuk pada kesempatan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan individu atau masyarakat melalui aktivitas ekonomi. Ada 3, ekspansi ke pasar baru, meningkatkan permintaan akan kopi dan donat, pengembangan menu baru. Peluang politik dan hukum terdiri ada 3, kebijakan pemerintah yang mendukung perjanjian perdagangan internasional, intensif, dan pajak. Peluang politik dan hukum itu adalah yang mempengaruhi bisnis secara signifikan. Peluang
Teknologi adalah peluang yang dapat memberikan dampak besar bagi bisnis seperti Dunkin Donut dengan memanfaatkan peluang teknologi. Dunkin Donut dapat meningkatkan efisiensi yang operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan yang tetap relevan di pasar cepat berubah. Teknologi bukan hanya alat, tetapi juga merupakan pendorong inovasi yang pertumbuhan bisnis, di mana ada digitalisasi, sistem manajemen data, dan teknologi pembayaran digital. Peluang sosial budaya ada 3, perubahan gaya hidup, meningkatkan kesadaran akan kesehatan, kebudayaan kafe, yang dimana dengan memahami dan memanfaatkan peluang sosial budaya, Dunkin Donut dapat memperkuat posisinya di pasar, menarik pelanggan baru dan menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan komunitas. Adaptasi terhadap perubahan sosial budaya akan membantu perusahaan tetap relevan dan kompetitif. Peluang globalisasi yang dimana ekspansi ke pasar baru, meningkatkan koneksi global, penggunaan teknologi global. Adalah dengan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi dan Donut dapat lolos jangkauan pasar dan untuk meningkatkan inovasi dan memperkuat kompetitif di tingkat internasional. Adaptasi terhadap dinamika global yang menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan saat. Kesimpulan dari Dunkin Donut merupakan salah satu merek terkemukakan yang di industri makanan dan minuman, khususnya dalam segmen kopi dan minuman. Dalam komunikasi strategi yang tepat, inovasi berkelanjutan, dan memanfaatkan peluang yang ada, Dunkin Donut dapat terus tumbuh dan beradaptasi dengan dinamika pasar. Strategi bisnis Dunkin Donut berfokus pada pelayanan cepat, konsisten, produk, dan keaksesibilitasan harga. Bersaing langsung dengan Starbucks, yang namun positioningnya berbeda, menawarkan kopi yang berkualitas dengan harga lebih terjangkau dalam pengalaman lebih sederhana. Slogan American Rice dan Feel menunjukkan peran pentingnya dalam budaya dan Donut, mana Amerika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.